Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar bab 5, cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Nah, ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak sama seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sih sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kita dahulu? Yuk kita pelajari bersama. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya. Yang pertama yakni Hindu, yang kedua Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dari raja-rajanya yang memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculanlah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, mari kita pelajari kerajaan bercorak Hindu. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai 400 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Kalimantan Timur. Nama rajanya yaitu Kudunga, Asmawarman, dan Mulawarman. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Palawa. Yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara 450 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Bogor, Jawa Barat. Nama rajanya Purnawarman. Peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Kerajaan Kalingga 674 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah dan nama rajanya Ratu Siti. Lalu beberapa kerajaan bercorak Hindu lainnya diantaranya yaitu Mataram Hindu 730 Masehi, Kerajaan Kediri 1117 Masehi, Singosari 1222 Masehi, dan Majapahit 1292 Masehi. Kemudian ada kerajaan bercorak Buddha. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Sriwijaya 600 Masehi.
Pusat kekuasaannya berada Balaputradewa Sri Sangrama Wijaya. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Kerajaan bercorak Buddha yang kedua yaitu Mataram Buddha, 750 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah dengan nama rajanya Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Peninggalan sejarahnya berupa Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang kerajaan bercorak Islam. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Abad 13. Pusat kekuasaannya berada di Nangro Aceh Darussalam. Nama rajanya Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, dan Zainal Abidin. Peninggalan sejarahnya yaitu batu nisan makam Sultan Malik As-Salih, cakradanya sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Lalu kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh tahun 1514 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Nangro Aceh Darussalam. Nama rajanya Ali Mukhayat Salahuddin, Alahuddin Riayat Syah, Sultan Iskandar Muda, Iskandar Tani, Ratu Tajul Alam Syafiadutun Syah. Dengan peninggalan sejarah, Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda I, Kuburan Serdadu Belanda. Kemudian beberapa nama kerajaan bercorak Islam lainnya diantaranya yaitu Demak 1400 Masehi, Banten 1400 Masehi, Ternate 1500 Masehi, Tidore 1500 Masehi, dan yang terakhir yaitu ada Kerajaan Goa 1600 Masehi dengan pusat kekuasaan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan nama Raja Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Dengan peninggalan sejarah Banten Ujung Pandang, makam Sultan Hasanuddin. Oke, itu dia tadi pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah tahu kan tempat tinggal kita dahulu yaitu kerajaan-kerajaan. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.